Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Ketemu lagi sama saya Helmi Denada Ari Shandi di channel saya sendiri, tentu masih ngomongin tentang tipe kepribadian. Pada kesempatan saat ini, kali ini saya mau membahas tentang tipe kepribadian tipe ST atau Sensing dan Thinking. Apa itu? Tipe ESTP. Ikuti video sampai akhir. ESTP itu memiliki julukan seorang yang hidup bagaikan di film laga. Artinya dia itu adalah tipe pelaksana. Di sisi lain dia disebut sebagai tipe pelaksana, alih-alih seorang yang punya kebiasaan membuat konsep. Tidak, dia adalah tipe pelaksana. Dari sisi urutan fungsi kognitifnya, dia adalah C-T-Veni, extravert sensing di fungsi dominan, TI atau introvert thinking di fungsi auxiliary, dan FE, extravert feeling di fungsi tertier ketiga, dan fungsi keempatnya adalah introvert intuition. Gimana nih? Jadi SE ini adalah fungsi yang dia craving for experience. Dia suka terhadap petualangan, exploring something, tempat baru, tempat makan baru, wisata dan sebagainya. Dia juga dalam mencerna dunia, melihat dunia, dia berfokus kepada fakta alih-alih sesuatu yang abstrak. Ibaratnya nih ya, dia akan lebih tertarik kepada dunia-dunia berbasis data, fakta real, data yang konkret, alih-alih konsep-konsep yang sifatnya filosofis, abstrak seperti filsafat, psikologi. Dia akan, makanya teman-teman ESTP ini banyak yang bekerja, banyak sebagai wirausahawan, wira swasta ya, bisnis. Kemudian dia juga suka hal-hal yang sifatnya kayak mungkin di dunia broadcasting, atau penyiaran ya, di dunia matematika bisa karena dia, atau ekonomi dia juga bisa karena dia adalah tipe thinking yang sangat logik. Fungsi keduanya, TI atau introvert thinking, yaitu bicara tentang reasoning. Bagaimana sesuatu itu bisa terjadi? How things works. Jadi bagaimana sesuatu itu bisa terlaksana. Misalnya dia melihat sesuatu itu harus make sense buat dia secara logik. Ketika ada sebuah konsep bla 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 bla, dia akan berusaha memahami. Kalau dia make sense secara logik, dia bisa, oh ini make sense nih. Nah, dia akan grasp atau tertarik ke situ. Bedanya sama TE ya, kalau TE itu dia akan melogikkan sesuatu yang di luar dirinya, ditata supaya terorganize. Sebaliknya TI itu bagaimana di dalam dirinya, karena introvert thinking yaitu introvert itu subjektif, sehingga dia akan menata logik di dalam dirinya supaya menjadi make sense. Nasihat atau kekhawatiran ESTP. Terkadang ketika terlalu fokus menghabiskan dan menikmati waktu di luar, kita kekurangan waktu untuk melihat dalam diri sendiri. Kamu sepertinya tidak terlalu tertarik dengan sesuatu yang tidak kasat mata. Sebagai gantinya, duniamu penuh sinar matahari, juga penuh dengan makanan enak dan aktivitas unik seperti liburan panjang. Sepertinya akan sangat menyenangkan kalau bisa terus-menerus melakukan pengalaman seru dan menyenangkan. Kamu juga terlihat keren dengan gaya yang modis dan selalu mengikuti tren. Namun apabila kelebihanmu itu dilakukan terlalu berlebihan, bisa saja hal itu berubah menjadi kekuranganmu. Akan kuberitahu hal yang kuharap bisa kamu tingkatkan. Pertama-tama adalah disiplin. Alasannya, di dunia ini ada begitu banyak hal yang menyenangkan. Terlebih lagi, kamu adalah tipe yang sangat menyukai hal-hal tersebut. Juga kuharap kamu bisa lebih memikirkan kebahagiaan di balik kesenangan duniawi. Apabila hal itu ditingkatkan, keinginanmu untuk melakukan kesenangan duniawi bisa menjadi berkurang. Terakhir adalah berhati-hati dengan resolusi jangka pendek.
Kalau kamu bisa lebih memperhatikan hal-hal tersebut, hidupmu tak hanya akan dilengkapi sinar matahari, tetapi juga dengan bayangan yang sejuk. Menjalani masa kini dengan bahagia dan harmonis sangat penting, karena kehidupanmu sejatinya adalah kumpulan dari masa kini. Agar bisa terlihat kembali masa kini di waktu yang akan datang, rasanya akan sangat membantu kalau kamu melakukan hal ini. Menuliskan batu nisanmu sendiri. Jangan terlalu membuatnya sulit seperti memikirkan, seperti apa sih kehidupanku ini? Aku harus bagaimana sih? Buatlah sesuatu yang sederhana aja. Ketika meninggal nanti, tulisan atau ucapan macam apa yang akan tertulis di batu nisanmu? Misalnya, sosok yang semasa hidupnya selalu membuat orang lain tertawa, atau lelaki tertampan di dunia sekaligus pebisnis sukses. Menuliskan kalimat yang beralasan sederhana seperti itu pun dapat membuatmu memikirkan alasan dan fokus dalam hidupmu. Itulah hal sederhana yang bisa berbuah banyak. Jadi, pastikan kamu mencobanya. Well, itu gambaran sedikit tentang STP, dan ada sebuah fun fact. Saya punya temen STP, itu dia sangat modis, dia suka dengan fashion, dan dia memang cocok untuk melakukan hal itu. Dia berkarya dengan fashion yang baik, fashion yang tren. Dia juga suka makanan. Saya ingat banget dia kalau di depan makanan atau minuman enak, dia akan bilang, wah damai, wah damai nih. Ketika dia lihat makanan atau minuman yang enak yang dia suka. Dia juga memang kekurangannya kadang-kadang kurang disiplin, terlebih soal waktu. Nah, makanya tadi di sebuah nasihatnya dituliskan untuk lebih bisa disiplin. Dan buat kamu yang STP mungkin, atau teman-teman kamu atau pasangan kamu yang STP mungkin bisa terapkan ini. Cobalah tuliskan di batu nisan. Bayangkan ada sebuah batu nisan dan di situ ada namamu. Kamu ingin ditulis menjadi apa? Oke, mungkin itu dulu dari saya. Thank you yang sudah mau mendengarkan. Silahkan like, komen pendapat kalian tentang ESTP, atau request boleh juga, subscribe juga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.